Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat pagi, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Asarbaini. Pada episode kali ini saya kedatangan tamu Sheryl Tanuwijaya ya, apa Tomina? Tukar namanya, Sheryl. Sheryl Tanuwijaya Pak, nama aslinya. Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas ya? Iya Pak. Benar. Ya, jadi pada episode kali ini kita kembali bicara soal investasi khususnya saham. Karena Sheryl ini adalah Head of Research yang sehari-hari berkecimpung di dunia investasi, terutama saham. Dan mungkin Sheryl bisa cerita dulu nih, kok tiba-tiba terjun ke saham, Sheryl? Atau bisa cerita dulu latar belakang pendidikan, kemudian kenapa sampai terjun ke saham? Silakan, Sheryl. Oke, baik. Terima kasih undangannya, Pak Hamdi. Oke, aku cerita dulu ya. Aku sebenarnya kuliahnya itu bukan ekonomi ya, jauh dari dunia saham. Aku sebenarnya harusnya mungkin banyak orang yang komentar aku tuh harusnya lagi di balik laboratorium mencari vaksin atau obat COVID. Karena aku kuliahnya S1 Bioteknologi di Universitas Atmajaya Jakarta. Nah, aku kenapa bisa sampai ke dunia saham? Sebenarnya passion aku dari SMA itu memang sudah di dunia finansial ya. Dari SMA aku udah berusaha untuk mencari masukan uang sendiri gitu, jadi nggak bergantung sepenuhnya sama uang jajan dari orang tua kayak gitu. Nah, aku waktu itu sempat coba juga waktu SMA jual beli logam mulia, emas batangan gitu, karena kan dulu belum kenal dunia futures, forex dan lain-lain. Jadi yang paling sederhana yang biasa dilakukan orang tua apa? Oh iya, coba ikut beli jual kayak gitu. Awalnya dari situ. Nah, dari emas lalu kenal sama juga forex juga. Forex kan tapi lebih fluktuatif ya. Orang tua jadi lebih deh jangan gitu. Jadi oh forex nggak boleh, ya udah. Kenal lagi sama dunia pasar modal Amerika justru. Jadi aku lebih kenal sama dunia pasar modal Amerika bahkan sebelum yang IHSG. Jadi yang di luar dulu malah lebih jauh gitu. Jadi aku malah suka trading stock option awalnya waktu masih kuliah ya. Lalu singkat cerita ya aku berpikir wah passion aku benar di dunia keuangan nih. Bukan, aku kan sempat coba juga ya kerja di bidang seperti bidang kuliah aku gitu, di bagian laboratorium, pernah magang juga di salah satu laboratorium pemerintah di BPPT Puspitek. Tapi aku enjoy, cuman aku merasa aku lebih suka, lebih cocok di bidang finansial. Kenapa aku bisa mikir ini passion aku? Karena aku merasa aku itu penasaran sekali sama dunia ini. Dari waktu ke waktu, aku itu tetap selalu penasaran terhadap perkembangan berikutnya. Gimana lagi. Ya, jadi endingnya kebawalah sampai sekarang. Gitu, Pak. Oh gitu, jadi kamu backgroundnya bioteknologi, tapi nyasarnya ke pasar modal atau di investasi ya? Mestinya kamu ngurusin antivirus tuh kemarin waktu COVID lagi merebak di dunia dan Indonesia ya, bikin antivirus mestinya. Kok tiba-tiba lebih senang di dunia investasi nih, Sheryl? Iya Pak, karena waktu kuliah sebenarnya aku kan sambil kuliah juga, kuliah seperti kayak anak-anak sekarang ya, pagi sampai sore gitu ya. Kalau trading saham Indonesia waktu itu kan
kayaknya online trading saat itu belum sampai kayak sekarang banget ya, bisa dari mana-mana gitu, belum secanggih sekarang gitu ya. Jadi kan bentrok jamnya ya, kalau saham Indonesia sama jam kuliah. Kalau jam Amerika waktu itu kan 12 jam bedanya sama kita gitu ya. Jadi di sana pagi, di kita malam. Kurang lebih marketnya buka jam 8:30 malam WIB atau jam 9:30 WIB. Jadi dari pagi sampai sore aku kuliah di laboratorium. Malamnya sampai subuh aku lanjut lagi trading lagi. Terus dulu karena lagi awal pemula, lagi excited banget ya sama dunia trading. Itu benar-benar selama jam market aku pantengin di depan laptop dari jam setengah 4, dari jam 9:30 malam WIB sampai jam 4 subuh WIB gitu. Paginya kuliah lagi. Ya makanya waktu kuliahnya sempat juga ya untung dosennya mengerti ya, sebagian dosen tuh mengerti kalau passion aku bukan di bidang biotek gitu. Jadi ya aku kuliah sestandarnya aja lulusnya, karena ya waktunya terbagi juga sambil trading cari uang. Lalu aku sempat juga dari hasil trading itu bisa bayar kuliah sendiri sampai lulus, karena mungkin yang namanya beginner's luck itu benar sih, aku merasakan ya. Aku kan trading stock option itu 2014 itu udah rutin tuh ya. Aku sampai di 2015, 2016, nah itu baru mulai agak terguncang transaksinya karena perubahan market dan sebagainya. Tapi kalau sampai sekarang, tapi hal itu nggak bikin aku malah jadi trauma sama dunia investasi ya. Aku dari stock option malah aku jadi berusaha kenal sama saham Indonesia. Aku sebenarnya udah kenal saham Indonesia tuh dari 2014 juga bersamaan sama stock option Amerika. Tapi ya karena di waktu ya bentrok itu, jadi ya udah lebih memungkinkan untuk jalanin yang stock option. Yang saham Indonya aku belum sampai sempat buka rekening gitu. Sampai 2016 kebetulan kalau Keng Hong datang ke Atma Jaya. Waktu itu juga ada Pak dari Henan Putira ya, kalau nggak salah aku dapat hadiah rekening EBM gratis sudah saldonya. Itu baru transaksi pertama aku dari situ di saham Indonesia. Sekalian juga aku nyoba-nyoba berbagai sekuritas lain untuk comparison waktu itu. Nah, tapi aku juga masih tetap berusaha di saham Amerika juga. Jadi ya 2016 aku lulus kuliah kan ya. Lulus kuliah sambil kerja di bidang bioteknologi. Nah, aku sambil menggeluti tradingnya tuh sama Indonesia, sama Amerika gitu. Akhirnya juga aku merasa, wah kayaknya bidang teknologi ini bukan buat aku nih. Dunia trading itu lebih menarik baik di saham Indo maupun saham Amerika waktu itu. Lalu seiring berjalannya waktu, kan udah nggak bentrok waktu kuliah ya. Kerjanya aku tinggalin, aku sempat juga jadi full time trader waktu itu sambil usaha-usaha kecil-kecilan gitu, wirausaha kecil-kecilan gitu. Oke. Jadi mulai investasi di saham atau trading saham di Amerika tuh umur berapa jadinya, Sheryl? Masih SMA atau udah kuliah? Masih kuliah Pak, 2013 aku belajar. 2014 buka rekening di Amerika, berarti kurang lebih 21-22 tahun ya. Kenapa yang dipilih pasar Amerika pertama kali? Karena waktunya nggak bentrok dengan kegiatan aku, kayak gitu. Kan dia bukanya malam Pak, jam 9:30 WIB atau sesuai musim dingin dia ya. Jam 8:30 atau jam 8:30 WIB kayak gitu. Terus paginya kuliah lagi gitu? Iya, paginya kuliah lagi. Luar biasa nih, Sheryl. Terus itu di Amerika ya. Terus kamu kan kuliahnya jurusannya kan beda jauh nih. Bioteknologi kan ngurusin apalah yang berkaitan sama riset virus segala macam ya. Tapi kamu malah trading di saham. Gimana belajarnya, kapan tuh belajar sahamnya maksudnya? Kok bisa
bisa punya pengetahuan tentang investasi, saham, padahal kuliahnya bukan di investasi atau di ekonomi paling enggak. Oh iya, nah aku bersyukurnya di tahun 2010-an itu informasi kan sudah lumayan bisa diakses dari mana-mana gitu ya. Meskipun kalau dibandingkan sekarang, informasi sekarang jauh lebih tersebar di mana-mana, tapi dulu kalau mau cari pun di Google, di radio, di TV, di mana-mana itu bisa dicari. Kalau aku waktu itu jadi sambil trading, sambil belajar juga gitu, Pak. Jadi di saat lagi nggak kuliah, ya aku sambil coba trading, sambil belajar juga bagaimana cara tradingnya. Kalau waktu itu aku juga sempat belajar misalnya dari Mr. Martin Pring, soal analisa teknikal, kayak gitu. Dari Mr. John Bollinger juga, yang beliau kan yang penemu indikator Bollinger Band ya, yang kalau kita kenal semua. Salah beberapa guru aku dari sana, tapi banyak juga guru-guru lokal di dalam negeri. Saya salah satunya juga Pak Handi, guru. Aduh. Terima kasih Cyril. Jadi jadi nggak ada alasan ya kalau mau belajar sesuatu walaupun jurusan kuliahnya bukan jurusan sesuai dengan bidang yang kita minati, tapi kamu bisa punya passion di investasi atau di keuangan secara umum, karena ada keinginan untuk belajar sendiri ya, dan sumbernya bisa dari mana-mana kan, nggak cuma dari kuliah ya. Nah cuman ya. Jadi belajar sambil praktik, dari praktik kita dapat pengalaman gitu. Jadi saling melengkapi antara yang kita pelajari sama yang kita alami sendiri gitu. Nah, selama belajar itu apa kendala atau tantangan apa yang kamu sering hadapi itu untuk bisa menguasai ilmu investasi gitu? Oh iya, oke. Kalau untuk menguasai kita kan perlu tantangannya, perlu trial error ya, perlu kesabaran, perlu ketangguhan, nggak menyerah gitu ya, coba-coba, apalagi melewati berbagai kondisi market ya. Seperti kita tahu dalam setahun aja market kayak sekarang contohnya. Apalagi aku sudah dari 2014 ya, kurang lebih, dengan berbagai lika-liku market, naik turun market ya. Itu kan juga perlu kekuatan jantung, kalau istilah kata-kata trader, kata-kata pelaku pasar ya, kekuatan jantung, kekuatan keyakinan. Tapi di sana juga yang membuat meyakinkan aku ya, kalau passion aku itu di bidang investasi. Karena mungkin di bidang-bidang lain dengan menghadapi berbagai kegagalan dan tantangan, aku udah deh, ini bukan dunia aku gitu. Udah deh, ya udahlah, memang dari sananya begitu, ya udah, nggak usah dipelajari, nggak usah diperjuangkan apa lagi. Tapi kalau di dunia keuangan sampai sejauh dari 2014 sampai sekarang ini, aku selalu masih tetap berusaha, selalu belajar lagi, berusaha lagi gitu. Meskipun ya begitu banyak sebenarnya kegagalan yang bisa aku lakukan dulu itu. Nah, tadi terkait kegagalan yang paling menyakitkan itu kapan dan sampai seberapa besar itu? Misalnya loss-nya atau gagalnya sampai bikin kamu ya inilah sedih atau kecewa gitu. Bisa cerita nggak? Atau selalu untung? Oh iya, nggak mungkin ya Pak kalau trading itu selalu untung, kecuali yang scammer ya. Oke, kalau aku pernah sih loss sehari itu kurang lebih sampai 20% portofolio aku, ya kurang lebih. Itu saat aku lagi masih kuliah, jadi kayak masih nekat-nekatan, ternyata sehari itu bisa loss lebih dari 20% portofolio aku, sedangkan aku kan juga perlu biaya, berbagai biaya yang harus dikejar. Tapi ya dari situ juga aku belajar ya psikologi, kalau trading itu, kalau mau trading for living itu nggak semudah yang orang-orang pikirkan gitu ya Pak. Karena dalam faktanya, kehidupan nyata, kita kan punya kebutuhan pokok gitu ya, apalagi kadang ada kebutuhan yang bisa mendesak urgent, misalnya apakah
saudara keluarga kita yang sakit, yang benar-benar membutuhkan uang gitu ya, atau kita perlu jangka waktu tertentu harus membayar sesuatu, kayak misalnya uang kuliah atau apa, kita kan mengejar sesuatu. Makin kita kejar tradingnya kita padahal nggak ada momentum, nggak ada apa-apa, kita maksain aja gitu trading. Tapi yang ada kita bukan mendapatkan keuntungan, malah mendapatnya rugi. Gitu. Jadi dari situ aku belajar lagi soal psikologi trading, soal manajemen resiko, soal momen di dalam trading, momentum trading, kayak gitu, Pak. Ya, jadi tadi kamu bilang bahwa trading for living tuh ternyata nggak semudah apa yang dibilang orang gitu. Kamu kan belajar dari pengalaman. Tadi bisa rugi sampai 20% per hari. Nah, dari situ kan kamu bisa kasih tips nih buat calon investor atau investor pemula deh. Apa sih strategi yang kamu rekomendasikan supaya mereka bisa belajar dari pengalaman kamu itu? Gitu. Gimana step untuk bisa jadi investor atau trader yang sukses gitu? Silakan. Oke. Baik, Pak. Makasih. Oke. Kalau saat aku perjalanan trading dulu ya, wah rasanya, iya betul yang aku bilang beginner's luck ya. Wah, kayaknya gampang banget ya dapat uang tiap bulan. Waktu zaman aku ya, sebulan tuh $1.000. Waktu itu kurs kurang lebih 10 ribuan atau 9 ribuan ya tahun 2000. Jadi 10 juta buat mahasiswa lumayan gitu ya. Iya, lumayan banget kan. Padahal waktu di zaman itu S1 aja gaji belum sampai segitu. Wah, gue udah nolong gaji kakak kelas dulu nih, gede nih kan, mikirnya berarti gue cepet kaya ya kalau gitu ya. Udah ngitung-ngitung tuh, wih sebulan bisa dapet segini. Terus ini udah terjadi beberapa bulan lagi. Kalaupun rugi masih tetap ada keuntungan kok waktu itu. Di tahun-tahun pertama lah, itu masih kayak gitu ya. Wah gampang nih ya, udah kebayang lah mobil-mobil mewah depan mata, rumah mewah, kayaknya gampang banget ya. Bahkan sampai heran juga, kenapa ya orang tuh masih bisa, kenapa ya kok ada orang yang bilang trading saham itu bisa bangkrut? Itu mah nggak benar kali ya, aku mikir mitos doang kali ya, nakut-nakutin doang ya. Ada lagi yang bilang trading itu judi, awas lo bisa miskin, kamu bisa miskin mendadak, bahkan dibilang kayak gitu. Wah itu sih nggak masuk akal saat itu aku mikirnya ya. Nah tapi seiring berjalannya waktu ya dengan berprosesnya kita membuktikan sendiri ya. Terus juga kan sempat aku mikir, wah aku nggak mau kerja, aku nggak mau ngapa-ngapain habis lulus, mau trading for living aja, orang begini aja aku bisa jadi kaya raya kok. Mikirnya kan gitu, aku gulung-gulungin aja ya profit terus ya, kita dapatnya udah berapa gitu kan. Tapi kenyataannya nggak semudah perhitungan ya, jadi trading itu kan punya psikologinya gitu ya. Juga market kan bergerak tidak seperti yang kita harapkan. Kita nggak bisa ngatur market tuh. Market harusnya besok nih pasti naik nih. Pokoknya kalau gue hajar besar, pasti dia naik. Oh, mau turun? Enggak deh, nggak bakal turun jauh-jauh lagi. Nggak bakal turun lagi, tahan lagi. Apalagi kalau yang pakai margin ya. Tahan terus. Nah, tapi dari kenekatannya itu bisa membuat orang kapok justru. Wah, ternyata market nggak bisa dikendalikan kita, nggak bisa kita dikte ya. Ya. Nah, dari situ aku sempat rugi juga akhirnya di stock option. Yang akhirnya juga aku beralih ke saham Indonesia. Lalu kalau di Amerika, aku masih trading atau enggak? Masih juga ya. Tapi aku pilih instrumen yang lebih cocok menurut aku, yang lebih nggak terlalu volatile kayak option kayak gitu. Kayak saham Indonesia itu kan juga lebih stabil ya, apalagi kita sebagai negara berkembang lebih kecenderungannya itu lebih naik meskipun ada turun-turunnya ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan dari pengalaman aku, bagaimana saran untuk trader atau investor pemula, ya saran aku jangan membuat ekspektasi yang terlalu besar di awal. Buatlah target investasi itu yang masuk akal gitu ya. Jangan berharap di awal langsung mau trading for living, langsung resign kerja untuk full time trading gitu. Jadi aku lebih menyarankan mulai dari investor dulu. Jangan langsung jadi trader gitu ya. Trader kan dalam arti kita itu melakukan transaksi dalam jangka waktu singkat. Bisa dalam satu hari berkali-kali transaksi atau
mingguan atau bulanan kayak gitu ya. Jadi aku lebih rekomendasikan orang itu jadi investor, jadi beli sahamnya, misalnya saham-saham apa yang bagus, yang fundamentalnya baik. Mungkin aku sarankan kalau saham perbankan ya untuk investor pemula yang lebih aman, yang selama ini fluktuasinya itu tidak tinggi, jadi nggak kaget sewaktu-waktu. Apalagi sekarang kan lagi pada diskon juga ya, saham-saham kita yang bagus-bagus, yang big banks, jadi kesempatan untuk beli murah ya. Nah, jadi dari hasil investasinya itu baru kita pakai untuk trading gitu. Karena trading itu juga perlu waktu untuk belajar ya. Semakin tinggi frekuensi tradingnya itu, semakin tinggi juga pengalaman trading yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya pengen swing trading, pengen beberapa hari tradingnya, punya posisi jual beli gitu ya, kurang lebih mungkin sebulan bisa ada 5 transaksi swing trading ya, kurang lebih rata-rata. Itu berarti ya harus perlu waktu untuk belajar jadi trader, bisa menghasilkan ya mungkin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Karena menghindari efek beginner's luck seperti yang aku alami dulu, baru kita bisa menyimpulkan, wah sudah berhasil nih sudah berhasil menghasilkan konsisten menjadi swing trader. Kalau sudah bisa jadi swing trader, baru bisa ke scalping dan sebagainya. Karena kalau aku lihat umumnya trader itu malah justru mulai dari scalping dulu ya. Scalper gue mah gitu ya. Scalper tradingnya udah berapa lama? Baru bulan lalu jadi akunnya. Wah, nah kayak gitu yang bisa membuat orang kapok trading ataupun menjadi sakit hati ya sama dunia investasi. Dibilangnya judi, dibilangnya macam-macam lah. Padahal dengan cara yang tepat kita bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi untuk pemula kamu lebih menyarankan jadi long term investor dulu ya? Long term investing ya, dibanding betul, sampai dibanding trading ya. Nanti kalau udah pintar baru trading gitu ya? Betul sekali Pak. Ya. Nah, tadi kamu menyinggung bahwa sekarang kan lagi koreksi nih. Saya juga lihat data terakhir itu kemarin indeks turun sampai 1,7% ya. Penurunan yang lumayan tajam menurut saya itu. Dan saya lihat juga asing itu net sell. Iya. Net sell di sekitar 60 miliar rupiah. Nah, mungkin apakah ini terkait sama ada ungkapan yang sell in May and go away, saya nggak tahu, tapi ternyata kan memang turun. Boleh dibilang sejak terakhir itu indeks tertinggi itu di tanggal 21 April itu 7.276 IHSG. Kemarin sudah turun menjadi 6.793. Level IHSG kemarin di penutupan di tanggal 1 kemarin. Nah, kamu sarannya gimana nih baik buat investor atau trader yang sudah di dalam maupun yang baru masuk? Apakah ini saatnya untuk masuk atau nunggu dulu, Sheryl? Dari hasil riset kamu deh. Oke, baik Pak. Kalau dari hasil riset saat ini dan dari pengalaman aku di market ya, nggak usah jauh-jauh. Kita lihat kondisi tahun 2020 awal saat Indonesia lockdown ya, bulan Maret ya, yang IHSG itu sempat menembus di bawah level 4.000 Maret 2020 ya. Itu kan banyak orang yang berspekulasi, oh gue mau borong saham big banks yang besar, tunggulah IHSG-nya 3.000 bulat gitu, 3.000 benar-benar. Ternyata nggak pernah sampai serendah itu lagi. Sehari itu aja sampai ke 3.900-an, nggak pernah sampai sebegitu lagi. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman itu, satu, ya sekoreksi-koreksinya market pasti akan ada kenaikan yang signifikan yang nutup koreksi tersebut kayak gitu. Itu yang satu. Jadi kita tetap harus optimis ya. Meskipun kondisi marketnya koreksi dalam, tapi suatu hari dia pun akan pulih kayak gitu, akan recovery. Terus yang kedua, kita nggak pernah tahu di mana bottomnya
yang sampai sejauh mana turunnya gitu kan. Kalau kita mengharapkan tunggu sampai 3.000, tunggu sampai berapa kayak kasus itu ya. Mungkin sekarang ya, kalau kasus contoh sekarang IHSG ada di 6.700-an ya. Banyak yang spekulasi, tunggu IHSG 6.500 deh. Tunggu 6.000, bahkan ada yang bilang tunggu di bawah 6.000. Wah, ngeri banget kan. Tapi siapa yang tahu pasti akan sampai ke situ kan nggak tahu. Jadi yang saran aku berikutnya, saat kondisi sudah relatif murah, sudah signifikan turunnya sampai saat ini, secara technical analysis juga kita kan lihat IHSG saat ini kan kurang lebih sudah dekat area supportnya kayak gitu Pak. Jadi kita ada baiknya melakukan cicil beli dari sekarang. Karena andaikan dia tidak pernah turun lagi ke level terendah saat ini kan kita sudah ada posisi kayak gitu. Dibandingkan kita nggak beli sama sekali gitu. Dan andaikan turun lebih murah lagi pun juga nggak sakit hati karena kita bisa beli lebih murah lagi dan nggak menghabiskan semua uang kita di posisi saat ini gitu. Jadi kita mendiversifikasi risiko. Ya, terkait diversifikasi ini Sheryl, kamu kan pasti juga investing dan juga trading ya. Itu komposisinya kayak apa tuh? Berapa persen yang investing, berapa persen yang trading? Oke, baik. Kalau aku kan saat ini jadi analis di bursa untuk bursa Indonesia ya Pak. Berarti aku kan secara etis Nggak boleh. Jadi aku lebih transaksinya di saham Amerika kalau saat ini, gitu ya. Okay. Lebih fokus balik lagi di saham Amerika, tapi memang nggak banyak di option jarang-jarang, kadang-kadang aja, gitu ya. Karena optionnya dengan strategi tertentu yang beda dari strategi saat aku kuliah yang kemungkinan aku juga overtrade saat itu, jadi aku lebih santai sekarang dan lebih benar-benar mencari momennya yang lebih baik, gitu ya. Karena option kan lebih high risk daripada stok gitu ya, karena dia derivat kan. Nah, aku juga kalau soal portofolio, kalau aku sebagian besar separuh berarti ya, separuh portofolio aku tuh di indeks kayak misalnya S&P 500 gitu, Dow Jones seperti itu. Sisanya karena aku masih melihat sektor teknologi itu sekarang kan lagi koreksi besar-besaran ya, saham-saham teknologi di Amerika khususnya ya. Jadi aku pikir justru ini waktu yang diskon gitu untuk mendapatkan kayak saham-saham Amazon, saham-saham Google, saham-saham Apple yang aku lihat masih prospektif, yang sehari-hari masih kita gunakan, bahkan sampai kita nggak di Amerika tapi tetap pakai produk itu ya. Yang meskipun sebagian perusahaan itu memang menunjukkan penurunan laba, tapi aku lihat saat pandemi sudah mulai lebih baik ekonominya ya, karena kan ekonomi di sana juga lagi tertekan gitu ya, jadi aku masih optimis intinya sama sektor teknologi di Amerika. Lalu aku juga sebagian lagi aku taruh ke sektor bioteknologi di sana karena perkembangannya aku lihat juga bagus. Itu juga salah satu penerapan ilmu kuliah aku bioteknologi di portofolio investasiku. Terus juga sisanya sektor perbankan di saham Amerika kayak gitu, karena itu kan yang defensif gitu ya. Oke. Jadi kamu sekarang fokus di saham Amerika ya. Kalau kamu bandingin antara pasar Amerika dengan Indonesia, lebih menarik mana, Sheryl? Misalnya di Dow Jones dengan IHSG gitu. Lebih menarik mana sih buat investing maupun buat trading? Oke. Sebenarnya pasar modal itu semuanya menarik ya, asalkan negaranya oke ya. Bukan negara yang lagi perang misalnya, maksud aku. Jadi kalau di Amerika karena momentumnya tahun lalu dia kenaikannya sudah 20% setahun gitu. Jadi sekarang gilirannya bursa Indonesia yang lebih bergelora harusnya. Dan juga dari sudut hal perekonomian negara, ya Amerika kan sudah negara yang kaya ya, sudah negara kaya ya. Kalau kita kan masih negara berkembang, sehingga peluang kita itu bertumbuh, berkembang lagi perekonomian itu jauh lebih besar di Indonesia. Jadi
untuk prospek kedepannya tentu saham Indonesia lebih bagus gitu Pak. Oke, jadi artinya buat trading pun saham Indonesia lebih menarik karena room to growth-nya lebih lebar ya. Iya, betul Pak. Karena kalau aku kan juga sambil kerja, jadi kalau nggak ada waktu untuk saham Indonya. Tapi kalau orang-orang lain yang punya waktu, tentu lebih. Kalau aku seandainya ada pilihan, aku juga akan lebih memilih saham Indonesia. Momen seperti sekarang, gitu. Karena peluang pertumbuhannya lebih besar. Ya, betul. Ya, kembali ke diversifikasi juga yang tadi Sheryl sampaikan, kan kamu udah pernah ikut investasi di logam mulia, kemudian di forex, dan kemudian di saham Amerika dan saham Indonesia. Nah, kamu gimana tuh diversify-nya antara berapa persen sih di logam, berapa persen sih di forex, berapa persen sih di saham gitu? Kamu punya ini nggak, punya saran nggak buat calon-calon investor maupun investor yang sudah ada? Oh, oke, baik Pak. Sebenarnya balik lagi ke profil risiko dan kondisi keuangannya ya Pak. Apakah dia itu sudah berkeluarga atau belum? Kalau aku kan kondisinya belum berkeluarga gitu ya. Apakah kondisinya dia itu sudah mau pensiun atau belum gitu ya? Apakah dia itu dalam tahap awal dia bekerja, misalnya itu kan juga gayanya berbeda gitu ya. Tapi kalau bisa, seandainya aku ambil contoh seperti diri aku ya, dalam profil resiko single, terus juga yang sudah bekerja beberapa tahun, dan yang misalnya aku simulasikan untuk orang yang mungkin berusia 25-30 tahun, yang single gitu. Mungkin portofolionya akan aku buat 50-70% itu di saham, tapi sahamnya juga dipilih, bukan berarti saham-saham yang gorengan ya. Saham-sahamnya juga nanti dari 50-70% itu juga akan dibagi lagi gitu. Jadi kalau dari seluruh uang kita, maksudnya aku bicaranya ya, jadi 50-70% itu di saham, karena kita kan masih usia produktif gitu ya. Jadi untuk mengambil risiko yang lebih besar itu oke, kayak gitu. Mungkin bisa dikombinasikan juga sama kripto, mungkin dari 70%, 10% atau 20% di kripto gitu ya. Kalau itu yang toleransi risikonya sangat tinggi. Tapi kalau yang nggak mau terlalu tinggi, mungkin bisa nggak kripto, 70%-nya di saham, sisanya di pasar uang gitu. Bisa gitu Pak, di pasar uang atau di logam mulia. Karena itu kan lebih ke fluktuasinya rendah gitu ya, returnnya juga lebih aman-aman aja gitu ya Pak. Oke. Kamu sudah investasi di kripto? Enggak Pak, dulu pernah, cuman sekarang belum lagi. Mungkin tunggu diskon lagi ya. Gimana sih kamu melihat kripto sebagai alternatif investasi? Ya, kamu sebagai orang riset nih. Gimana kamu melihat kripto sebagai salah satu investasi? Karena kan ada yang bilang kripto nggak ada underlying-nya, beda dengan saham. Kamu gimana? Sarannya menyarankan orang untuk masuk kripto atau trading di kripto atau investing di kripto nggak? Iya. Kalau menurut aku sebenarnya masih pro kontra sendiri ya Pak, kalau menurut aku ya. Kalau dibilang nggak ada underlying, ya betul. Ya nggak ada underlying. Tapi di sisi lain likuiditasnya juga tinggi gitu. Berarti kan ada uang banyak di sana. Sebenarnya kalau trader kan kuncinya di likuiditas. Mau menghasilkan uang harus ada likuiditas gitu kan. Nah, kalau aku sih balik ke manajemen resiko orangnya itu aja ya. Kalau dia sudah punya dana darurat, sudah keuangannya relatif aman, punya penghasilan stabil, dia sudah merencanakan pensiun, sudah mempersiapkan secara rutin uang pensiunnya berapa, berarti kan sudah mulai aman, sudah ada asuransi juga gitu ya. Karena kripto itu bagaimanapun juga resikonya tinggi, fluktuasinya, volatilitasnya tinggi. Jadi kalau mau ikutan, aku oke, boleh-boleh aja, tapi tahu juga kalau dibalik high gain ya ada high risk-nya juga gitu ya.
Nggak mungkin high gain tapi low risk, itu nggak mungkin karena hukumnya itu berkebalikan banget ya. Jadi kalau mau di kripto ya 10-20% gitu, dalam harus di underline, di garis bawahi ya, kita harus sudah aman, harus sudah stabil secara keuangan gitu, sudah punya dana darurat, sudah punya asuransi, sudah mempersiapkan pensiun. Jadi kalau sewaktu-waktu, ya sekarang kan kripto kurang lebih 20.000 ya, kemarin sempat tertinggi 69.000. Bitcoin kali. Mungkin masuk kamu Bitcoin. Iya, Bitcoin. Kripto kan banyak banget gitu. Bitcoin salah satu, ya. Yang paling utamanya kan Bitcoin ya, di kripto itu kan secara year to date aku nggak tahu itu udah berapa puluh persen koreksinya. Jadi harus bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk yang terjadi. Di sisi lain memang kenaikannya luar biasa kan tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Pasar kripto sih memang ya seperti kamu bilang masih pro cons dan memang fluktuasinya sangat tinggi. Industri kripto di dunia itu pernah sampai 2,9 triliun US dollar. Tapi terakhir saya lihat kemarin minggu lalu itu tinggal 900 billion US dollar, artinya sudah hilang sekitar 2 juta, 2 triliun US dollar gitu. Dan bayangkan kalau orang investasi itu bisa nangis darah gitu. Tapi memang kalau naik, presentasi kenaikannya juga iya, sangat luar tinggi. biasa. Nggak ada auto rejection, nggak ada ARA, nggak ada ARB. Jadi memang itu sangat menarik. Dan memang pertumbuhan investornya juga lumayan cepat. Di Indonesia itu mungkin sekarang sudah 14 juta investor kripto, walaupun dari nilai transaksinya masih di bawah pasar modal. Kembali ke pasar modal Indonesia, kamu gimana sih melihat prospek pasar modal Indonesia mungkin ke semester 2 deh? Karena kan seperti tadi saya sampaikan, kemarin terakhir di tanggal 1, indeks turun 1,7%. Lumayan dalam. Dan itu sudah tertingginya di 21 April itu sekitar 7.276. Jadi penurunannya lumayan banyak ya. Gimana sih kamu melihat prospek di semester 2 yang akan datang? Iya, oke. Kalau kita lihat ya Pak, dalam beberapa bulan terakhir ini memang IHSG terkoreksi ya dari level tertingginya yang hampir 7.400-an itu, sekarang kan sudah di 6.700-an. Ada beberapa hal. Jadi yang utama sentimen global juga ya. Jadi perekonomian dunia itu kan masih baru sembuh dari pandemi COVID ya, tapi dengan berbagai tantangan baru muncul, kayak misalnya dari perang Rusia-Ukraina, inflasi Amerika yang tinggi 40 tahun bahkan rekornya ya. Jadi juga Bank Sentral Amerika juga mengambil kebijakan yang agresif untuk menaikkan suku bunga gitu. Ini kan ditakutkan oleh dunia perekonomian gitu ya. Jadi bisa menggerus laba emiten juga kan, dengan suku bunga Bank Sentral Amerika yang tinggi itu kan bisa diikuti, diadaptasi sama berbagai bank sentral negara lainnya. Kita lihat sekarang Eropa udah ikut naikkan gitu ya. Bahkan di Indonesia juga kan sudah mulai mempertimbangkan meskipun BI nggak terburu-buru gitu ya. Nah, jadi dari situ pelaku pasar menghindari instrumen yang berisiko seperti pasar modal gitu. Jadi mereka lebih mencari yang safe haven saat ini, tapi safe haven-nya bukannya emas tapi dolar gitu. Jadi mereka lebih memilih cash di sana gitu ya. Karena ada potensi resesi juga kan. Jadi mereka lebih menyukai cash gitu ya. Terus kita lihat juga di semester 1 kan habis portfolio rebalancing juga ya dari MI gitu. Kita lihat juga sehingga banyak perusahaan kayak big banks itu kan ya, banyak dijual-jualin juga akhir-akhir ini. Sedangkan porsinya di IHSG itu kan besar sekali ya. Dia sangat berpengaruh sama pergerakan IHSG. Jadi indeksnya juga turun gitu. Terus kita lihat juga lagi net sell asing yang masif ya beberapa bulan ini. Bahkan seminggu terakhir ini lebih dari 3 triliun net sell asing gitu. Jadi kalau aku lihat sih hal ini terjadi dalam jangka pendek menengah aja. Kemungkinan sampai kuartal 3 ini masih bisa koreksi gitu ya.
Meskipun kalau dalam koreksi ya nggak terus-terusan turun, tapi pasti ada pullback-nya gitu. Nah, kalau di kuartal 4 aku cukup optimis ya kalau IHSG bisa kembali ke atas, bisa stabil lah di atas level 7.000-an, bahkan mungkin bisa mencetak rekor tertinggi baru di akhir tahun gitu. Kalau target kami sih kemungkinan kalau moderatnya di 7.500 ya target IHSG, kalau optimis ya 7.600. Tapi kalau pesimisnya kemungkinan ya di kemungkinan kalau pesimis nggak mencapai rekor tertinggi baru sih, kemungkinan di level tertinggi kemarin aja di 7.300-an gitu. Jadi saran kamu sekarang sudah boleh nyicil nih, atau nunggu koreksi lagi nih, serial? Atau sudah boleh nyicil ya, sekarang? Sudah boleh nyicil dari sekarang, karena kita lihat kan kalau seperti kejadian di Maret 2020 ya, saat lockdown, kita nggak ada yang tahu kalau IHSG nggak pernah turun sampai ke 3.900-an lagi. Itu banyak yang tunggu 3.000, tunggu berapa, tapi kan nggak pernah turun lagi. Kita nggak pernah tahu sejauh mana dia akan turun secara pasti. Tapi yang bisa kita lakukan ya mengantisipasi. Andai kata dia itu tidak turun lagi, gimana? Andai kata dia itu turun lagi, gimana? Ya kita bisa cicil beli, tapi jangan beli sekaligus ya, cicil. Jadi belinya sebagian bertahap gitu Pak. Ya, kembali ke koreksi di awal pandemi di 2020 di Maret ya. Waktu itu ada 2 saham yang naiknya gila-gilaan tuh. Kamu sebagai orang bioteknologi pasti tahu deh. Waktu itu ya Inaf sama KF itu bisa arah berkali-kali, berhari-hari gitu. Walaupun itu menurut saya sih cuma hype ya, karena ada pandemi, kemudian orang-orang menganggap perusahaan farmasi pasti akan menguntungkan. Nah, dengan berakhirnya pandemi, gimana sih kamu melihat potensi industri yang terkait bioteknologi? Kan kamu bidangnya bioteknologi, jadi sayang kalau nggak dipakai gitu ya. Gimana kamu melihat prospek industri farmasi sekarang? Ke depannya, setelah pandemi berakhir. Oke. Nah, memang di satu sisi pandemi berakhir ya, tapi kesadaran masyarakat akan kesehatan itu kan meningkat justru dari adanya pandemi. Mungkin dulu mau makan aja, kalau sekarang mau makan orang jadi rame-rame semprot sana semprot sini, paling enggak pakai desinfektan apa sanitizer, cuci tangan gitu ya. Jauh lebih sadar akan pola hidup sehat. Kalau kita lihat dengan mudah sekarang di mall di mana-mana banyak yang jual makanan sehat, jus-jus, salad gitu ya. Jadi kan pasarnya sudah mulai sadar dibandingkan kalau 10 tahun lalu aku lihat cuma ada satu merek yang jualan jus kayak gitu di mall ya. Sekarang sudah begitu banyak saingannya. Gitu ya. Terus juga dari sisi pelayanan kesehatan, berbagai layanan laboratorium sampai ke stem cell, bahkan ya makin canggih sekarang perkembangannya kalau aku lihat ya. Jadi kenapa begitu bisa terjadi, bisa ada di Indonesia? Tadi kan masih di luar negeri aja, karena mereka juga lihat. Jadi kesadaran masyarakat sama kesehatan itu naik signifikan saat terjadi pandemi. Orang jadi takut, wah kalau sakit lagi gimana gitu. Mungkin juga sebagian, contohnya kayak aku ya, udah merasakan, wah kena COVID itu pas bagian yang Delta, luar biasa, nggak enak kayak gini, nggak mau sakit lagi. Jadi benar-benar jaga kesehatan. Olahraga juga Pak, kan kita bisa lihat sekarang ya, semakin banyak, bahkan tempat-tempat olahraga itu klub-klub penuh, full. Makin banyak lagi tempat-tempat olahraga baru, bahkan nggak yang berbayar, nggak usah yang berbayar, di taman-taman gitu, itu juga sudah meningkat. Itu kita lihat dari kondisi mikronya ya. Nah, kalau cuman di sisi lain tantangannya ya saat ini kan nilai tukar rupiah melemah ya, kan USD menguat gitu. Jadi kalau kita lihat saham-saham farmasi kesehatan itu kan mereka lumayan sensitif terhadap nilai tukar gitu. Jadi itu sih yang bisa dicermati dari sektor itu. Sebenarnya
untuk pertumbuhan bagus, tapi ya ada ancaman soal nilai tukar itu juga kayak gitu. Jadi dari berbagai industri, kamu menyarankan industri yang mana nih untuk ke depan, untuk investasi? Yang menarik ya, karena kalau industri transportasi airline misalnya mungkin belum pulih gitu ya. Tapi dari semua industri, kamu menyarankan industri apa nih yang menarik buat teman-teman investor untuk beli sahamnya, Sheryl? Oke, kalau aku sih lebih menyarankan, ini kan kita udah kuartal 3 ya. Untuk kuartal 3 ini aku merekomendasikan saham-saham dari non cyclical gitu ya. Kayak bahan baku kita sehari-hari, bahan makanan kita sehari-hari gitu. Karena juga secara valuasi sudah murah juga gitu. Juga kalau kita lihat sejarahnya, saham-saham sejenis ini, sektor ini itu yang bisa bertahan, yang tetap growing saat terjadi inflasi tinggi, saat resesi gitu. Terus kita lihat juga kan, kalau kemarin mereka sempat tertekan karena harga gandum naik ya. Kayak contohnya Indofood, ICBP, Mayora gitu kan lumayan tertekan beberapa bulan kemarin karena kenaikan harga bahan baku gandum. Kalau kita lihat sekarang kan karena kekhawatiran resesi, harga komoditas mulai turun gitu. Harga gandum juga udah lumayan turun gitu. Jadi sudah lumayan aman mereka gitu. Jadi aku merekomendasikan saham konsumen non primer. Non cyclical maksud aku, konsumen primer yang non cyclical gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin kalau untuk jangka pendek ya, antisipasi kenaikan kasus COVID lagi gelombang ini ya, mungkin kan beberapa minggu lagi ya, prediksinya kan pertengahan sampai akhir Juli ini ya. Jadi ya, untuk spekulasi jangka pendek aja kemungkinan saham-saham kesehatan gitu ya, kayak rumah sakit gitu. Farmasi ya masih ya? Rumah sakit sih Pak. Rumah sakit. Farmasinya kemungkinan bisa. Kayak Sido itu kan juga oke. Kalbe ya karena sentimen nilai tukar yang kurang bagus karena dia masih jadi lebih milih Sido gitu ya, karena kan bahan bakunya lokal juga gitu ya, bahkan sampai diekspor juga gitu. Nah terus selain itu sektor perbankan ya, tapi kemungkinan ya sudah dekat-dekat area support sih, entah supportnya ini tertembus, semoga enggak ya. Sektor perbankan ya, yang pastinya kita rekomendasikan juga. Juga kemungkinan sektor komoditasnya tapi yang base metal ya. Karena kita berpikir ekonomi reopening di Cina gitu kan sudah mulai kembali, jadi permintaan mereka terhadap logam kayak timah itu misalnya ya kayak timah gitu, nikel itu juga bisa kembali meningkat gitu Pak. Jadi tadi saya catat rekomendasi kamu pertama yang produk konsumsi primer ya tadi ya, kemudian industri kesehatan, khususnya rumah sakit ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi saya lupa. Yang terakhir kan logam ya, karena adanya permintaan logam metal ya di Cina. Ya, yang 4 tadi bank ya, industri perbankan karena sudah mengarah ke support. Ya, yang ketiga perbankan ya. Itu industri-industri yang disarankan ya. Ya, mungkin ya terakhir mungkin saya pengen tanya tips kamu nih buat investor ya tadi terkait dengan diversifikasi investasi. Apakah kamu menyarankan di saham, kemudian di logam mulia, di forex, atau terakhir kripto ya? Kemudian diversifikasi itu antar jenis investasi ya. Kemudian dalam pengelolaan uang sendiri nih, Sheryl, buat pemula nih, mereka kalau baru dapat gaji nih mereka berapa porsi yang harus dialokasikan ke investasi sih? Berapa yang buat nabung atau berapa yang buat konsumsi gitu? Oh ya, oke. Kalau misalnya dari yang baru graduate, yang baru kerja misalnya ya, mungkin mereka harus membangun dulu dana darurat, gitu, baru ke investasi, gitu ya. Jadi
bangun dulu dana darurat, misalnya 6-12 kali pengeluaran bulanan gitu ya. Jadi gimana tahunya pengeluaran bulanannya berapa ya? Sekarang di handphone kan banyak aplikasi untuk tracking pengeluarannya apa aja, catat di sana gitu. Kita juga harus siapin budget sebulan maunya keluarnya berapa gitu. Jangan sampai keinginan lebih besar daripada kebutuhan gitu ya. Dari situ. Jadi dana darurat ada, baru kita maju berikutnya ke dana darurat udah ada pelindungan asuransi gitu ya. Lalu kita ke investasi. Nah, investasinya juga kita namanya investasi kan perlu waktu, beda dengan trading ya. Trading itu kan jangka pendek, investasi itu jangka panjang gitu ya. Investasi kemungkinan tapi kan fresh grad itu gaji gede-gede ya Pak. Mungkin range-nya bisa 10-30% untuk investasi gitu ya. Investasinya pun juga perlu didiversifikasi, jangan sampai semua uangnya itu karena terlalu yakin di salah satu instrumen uangnya masuk semua ke sana gitu. Nanti bisa menimbulkan trauma sama investasi gitu. Jadi kita harus bijak juga. Jangan sampai kita itu trauma, jangan sampai kita tuh over expect ya. Wah, harus begini, harus begitu gitu ya. Bagaimanapun kita harus tetap bisa punya menghasilkan uang dulu. Lalu uang hasilnya itu baru diinvestasikan, ditradingkan. Karena trading for living juga tidak semudah itu, gitu. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa investor di kripto itu sekarang 14 juta orang ya. Dan mungkin sebagian besar itu adalah mungkin yang seumuran kamu kali, atau anak milenial atau generasi Z. Ya, Gen Z. Entah kenapa, apakah mereka karena hype saja, tapi kebanyakan mereka masuknya di kripto gitu. Gimana kamu melihat itu tuh? Apakah kenapa mereka lebih tertarik ke kripto yang volatility-nya lebih tinggi dibandingkan saham gitu? Kamu gimana melihat itu, Sheryl? Oke. Kripto itu kan baru ya, Pak. Jadi kan kalau sifat manusia itu kan segala sesuatunya yang baru, yang bisa menghasilkan besar, gitu, yang cepat. Nah, itulah kuncinya mengapa bisa larinya ke kripto. Kalau saham kan ada fundamental, harus dipilih ini itu. Kalau juga kan kalau kripto lebih gesit jauh ya pergerakannya. Satu hari bisa berapa belas persen, berapa puluh persen. Kalau saham kan sebagian besar nggak kayak gitu. Jadi karena ini hal baru, cepat, bisa cepat kaya, mudah, modalnya kecil, ya makanya bisa diminati sama anak-anak Gen Z, milenial juga. Nah, kalau kamu perlu memberi saran ke apa yang harus dilakukan misalnya untuk teman-teman yang bergerak di sekuritas seperti tempat kamu bekerja itu. Karena suatu saat kan nanti jangan-jangan calon investornya diambil oleh oleh para pedagang kripto gitu. Karena anak-anak muda, khususnya generasi Z-nya malah lebih tertarik jadi investor kripto atau trader kripto gitu. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di sekuritas, Sheryl? Oke. Yang utama harus makin menggencarkan edukasi ya. Edukasi harus mudah dijangkau, mudah diakses, terjangkau juga. Terus juga dengan cara yang menarik gitu, sehingga tidak membosankan, bisa membuat Gen Z, mungkin generasi-generasi berikutnya juga tertarik untuk belajar kayak gitu. Lalu juga kita juga harus, ya kuncinya di edukasi dan ditingkatkan soal fitur-fitur, kemungkinan ditingkatkan soal teknologinya, supaya nggak kalah sama kripto gitu. Terus mungkin bisa ditambah juga berbagai produk-produk derivatnya, kemungkinan supaya semakin meriah di bursa Indonesia kayak gitu. Jadi semakin banyak pilihannya. Gitu. Yang baru-baru kan biasanya orang akan penasaran dan cari tahu apa nih. Kalau memangnya oke, pasti mereka juga akan menarik gitu.
Oke, Saril, saya kira cukup. Kita obrolannya udah panjang lebar. Dan tadi banyak tips-tips dari kamu untuk para calon maupun investor pemula ya. Yang ingin masuk ke pasar modal. Nah, karena kamu punya pengalaman lebih dulu di pasar Amerika, kemudian juga di Forex dan di logam mulia, dan sekarang jadi Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Sukses terus, Serial. Mudah-mudahan itu kakinya segera pulih. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Kapan-kapan kita bisa offline ya untuk episode ya berikutnya. Oke. Iya, makasih banyak Pak Hamdi undangannya. Semoga sehat selalu dan semangat selalu berbagi mengedukasi kita semua ya, Pak Hamdi. Sama-sama, ya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman investor, saya kira cukup sampai di sini obrolan saya dengan Serial Tanuwijaya, Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Tadi Serial sudah menyampaikan beberapa tips terkait dengan investasi di pasar modal. Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik manfaat dari apa yang tadi disampaikan oleh Serial. Sampai jumpa di episode berikutnya.